One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana pria itu berkata kepada Xiaoyi, syukurlah kau sudah bangun dari pingsanmu yang begitu cukup lama. Hei, siapa kau, ucap Xiaoyi? Kau masih kaget ya? Jangan takut denganku. Ini minumlah dulu, biar kau lebih tenang, ucap pria itu. Di mana aku ini? Hei, tenanglah, kita berdua sedang terjebak, ucap pria itu. Mana mungkin, bagaimana bisa, ucap Xiaoyi. Aku tidak punya niat apapun kepadamu, karena aku tadi melihatmu terluka dan aku mencoba merawatmu, ucap pria itu. Tunggu, apakah aku sudah ada di akhir pulau hitam itu, ucap Xiaoyi di dalam hatinya. Ya, ini benar, aku merasakan hal yang aneh terjadi padaku sebelum aku tersadar. Yang membawaku ke sini pasti Yuanyin Tianzu. Jika begitu, maka dia ada di sekitarku. Hei Nona Xiaoyi, apakah kau baik-baik saja? Ucap pria itu. Hah? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Jangan-jangan kau Yuanyin Tianzu ya? Hei, diam. Jangan sebut nama itu di sini. Jika dia mendengar itu, sangatlah berbahaya dan dia akan tahu kita ada di sini, ucap pria itu. Oke, kalau begitu, aku paham, ucap Xiaoyi. Kau tahu dia bisa muncul di mana saja dan kita tidak mungkin bisa melawannya. Dia tadi ingin menyakitimu dan aku mencoba menyelamatkanmu. Di saat dia pergi seketika, aku langsung membawamu jauh darinya. Jadi jangan sebut namanya agar kita bisa selamat dari tempat itu. Hei Nona Xiaoyi, sebaiknya kita pergi, ucap pria itu. Kalau boleh tahu apa hubunganmu dengan Yuanyin Tianzu? Aku tidak mengenalnya, tapi tiba-tiba dia menangkapku. Aku takut padanya. Jika kita tidak menurut kepadanya, maka kita akan ditangkap dan dipindahkan ke ruangan kosong sendirian, ucap pria itu. Apa kau bilang ruangan gelap? Apa itu artinya kita tidak seorang diri di sini? Ya, kau benar. Di ruangan itu ada beberapa makhluk yang aneh. Lalu Xiaoyi pun berlari di sana. Hei Xiaoyi, kau mau pergi kemana? Ini sangatlah berbahaya, ucap pria itu. Aku harus tetap pergi, ucap Xiaoyi. Namun tiba-tiba pria itu pun memegang tanduk Xiaoyi sambil membantingkannya. Hei, jika kau ingin pergi, sebaiknya kau diam saja. Kau begitu naif, Xiaoyi. Padahal aku peduli kepadamu. Hei, biarkan aku yang mengurusnya. Sial, kau ingin dia mati, ha? Dia adalah kunci penting karena itu hanya dengan kehendaknya. Kunci itu akan terbuka apabila dia berkenan di sana. Kau paham itu kan? Ucap pria itu yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, kalian bisa tahu kan siapakah sosok pria itu? Yaps, pria itu adalah Yuanyin Tianzu yang mempunyai kedua pribadian. Xiaoyi mulai ketakutan di sana atas apa yang dilakukan oleh pria itu kepadanya. Hei, tenanglah, maafkanlah aku Nona. Hei, tidak apa-apa. Jika dia muncul lagi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Duh, sial, kepalaku mulai sakit, ucap pria itu. Jangan pernah melarikan diri, Xiaoyi. Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Aku harus bisa menjagamu. Kalau begitu, aku juga akan membantumu. Ayo kita pergi. Seharusnya ada cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi kakiku agak sedikit sakit, jadi pelan-pelan saja, ucap pria itu. Hah, ada seseorang yang datang dan Xiaoyi pun melihat mereka semua, yaitu Tan Sanzang dan juga murid-muridnya. Aku percaya kepada kalian, kalian tidak akan menyerah begitu saja untuk menolongku, ucap Xiaoyi. Lalu Bailang pun menemukan petunjuk baru, di mana dia menemukan bulu yang tergeletak di sana. Dan aku yakin itu pasti di sekitar sini, ucap Bailang. Jadi mereka berdua hampir saja ke altar kuno ya. Xiaoyi adalah kitab suci yang diinginkan oleh Yuanyin Tianzu. Jika sudah mendapatkan kekuatan api kitab sucinya, maka dunia ini akan sangatlah kacau seketika. Yuanyin Tianzu, kali ini pasti akan kukalahkan kau dengan apapun caranya, ucap Bailang dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Xin pun berpindah ke alam baka. Sun Wukong sedang melihat seseorang yang memahat di sana dan orang itu berkata, apakah kau sudah selesai? Masih butuh proses, jadi bersabarlah. Kau seharusnya bersyukur, aku punya rencana seperti ini. Tunggu sebentar lagi ya, sebentar aku akan memahat patungmu Sun Wukong. Dengan aku memahat patungmu ini Sun Wukong, maka kau akan bisa baku hantam di sana. Kau harus ingat bahwa aku ini adalah temanmu Sun Wukong. Raja alam baka yang kau kalahkan itu adalah anak buahku yang gagal. Oh begitu ya, ucap Sun Wukong. Sun Wukong, kumohon kalahkanlah Yuanyin Tianzu. Soalnya dia adalah dewa kuno yang sangat berbahaya.
Jika dia mendapatkan kitab suci, maka semuanya ini akan sia-sia dan dunia akan ada di atas kehancuran. Hei Sun Wukong, lihatlah ini hampir selesai. Kau beruntung, batu ini aku ikhlaskan kepadamu dengan cuma-cuma. Dan ini adalah harta karunku yang sangat langka loh Sun Wukong. Ya, aku bisa melihatnya. Itu lebih baik dan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Aku pasti bisa membantumu di sini. Jadi sekarang tergantung padamu, keputusanmu Sun Wukong. Serahkan semua kepadaku, ucap Sun Wukong. Aku tidak akan kalah lagi kok dari Yuan Yin Tianzu. Wukong, aku akan mengirimmu ke dunia. Tapi kau harus kembali ke alam baka. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan menimpamu. Oh, jadi begitu ya. Ini hanya bisa bertahan 1 hari saja. Oke, itu sudah lebih dari cukup. Aku datang Xiaoyi. Wukong pun mulai memasuki batu tersebut. Lalu sementara itu, Xiaoyi dan pria itu sudah ada di tepi jurang. Hah? Lihatlah itu. Hah? Lihat, ini turun salju. Tapi kenapa ini begitu aneh? Saljunya begitu hitam. Sebenarnya itu bukanlah salju, melainkan ledakan besar yang terjadi di sana. Nona Xiaoyi, berjalanlah. Maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, ucap pria itu. Kalau begitu aku pergi dulu, ucap Xiaoyi. Namun tiba-tiba Xiaoyi pun memilih pilihannya sendiri, yaitu dengan loncat ke jurang di sana. Xiaoyi, tidak, ucap pria itu. Pria itu pun loncat dan juga berhasil menyelamatkan Xiaoyi. Sudah kuduga. Wah, ini kesempatan bagus untuk kabur, ucap Xiaoyi. Sebaiknya aku berlari menjauh darinya. Dan di saat baru saja beberapa langkah berlari, tiba-tiba Xintian pun sudah menangkap tangan Xiaoyi. Hei sang sutra, kau mau kemana? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.